Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Pada pertemuan kali ini, Profesor membahas mengenai pengulangan tindak pidana atau residif pada bab keempat. Residif di sini pengertiannya apa sih? Yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Tetapi perbedaannya dalam residif telah ada putusan vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pembidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan vonis dari hakim. Jadi residif ini bisa disebut juga alasan untuk pemberatan pidana. Jadi bila seseorang melakukan suatu tindak pidana sudah divonis, sudah dihukum, tetapi dia melakukan hal yang sama, tindak pidana yang sama di kemudian hari seperti itu. Nah, residif ini ada dua jenis, yaitu residif umum, di mana residif ini tidak mengenal adanya daluarsa dalam melakukan residif ini. Jadi apabila misalkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana pencurian, apabila dia melakukan pencurian lagi, kapanpun saja, berapa tahun setelah adanya vonis tersebut, itu masih dianggap residif. Sedangkan dalam residif khusus itu ada masa tenggang waktu atau daluarsa dalam tergantung jenis kasusnya. Misalkan dia melakukan pencurian, tindak pidananya, tetapi apabila dia mencuri lagi dalam masa habisnya daluarsa tersebut, maka itu tidak dianggap residif. Itulah yang dianut oleh KUHP di Indonesia. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran ya. Jadi baik buku 1, buku 2, buku 3 itu sama. Residif dapat ada gitu ya. Dengan dianut residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan tertentu yang sejenis. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, dan selanjutnya dalam residif kejahatan sejenis itu ada 11, hanya ada 11 kejahatan yang merupakan alasan residif. Adapun syarat-syarat dari residif itu sendiri, yaitu kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulunya. Tentu saja adanya kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan yang dalam menjalankan kejahatannya harus berupa pencaharian, khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393. Syarat itu tidak ada ya. Selanjutnya, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Itu untuk pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan juga 320 KUHP. Dan juga ada 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Ada kondisi tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding atau kasasi. Itu belum bisa dianggap residif ya. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya
Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya keputusan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Dan juga tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah kadaluarsa. Jadi hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak mungkin adanya residif. Jadi tidak dimungkinkan adanya residif dengan kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah 1/3 khusus pasal 216. Dan yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara, seperti itu. Jadi untuk residif yang sejenis itu telah jelas ya dari 3 kondisi tersebut. Mungkin untuk pertemuan ke-10 ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.